warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Salsabila dengan NIM 2227220033 dari kelas 1 APA ISD. Di video ini, saya akan membacakan dongeng berjudul Gadis Bertudung Merah. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini selalu memakai tudung merah. Itulah mengapa semua orang memanggilnya si tudung merah. Sayang, sayang, panggil ibu. Iya ibu. Lalu ibu berkata, nenekmu kan sedang sakit. Maukah kau membawanya kue dan herbal segar yang kupetik dari hutan? Tentu saja aku mau ibu, jawab anak itu. Anak perempuan itu tentu saja dengan tudung merahnya memulai perjalanan ke rumah nenek. Jangan meninggalkan jalan di hutan kelinci ya sayang, kata ibunya ketika ia pergi. Si tudung merah mulai berjalan di dalam hutan sambil bernyanyi dengan riang. Aku penasaran kenapa disebut hutan kelinci, tapi aku tidak melihat kelinci di sepanjang jalan, ucapnya kebingungan. Si tudung merah tiba di jalan yang dipenuhi bunga-bunga indah. Ada berbagai macam bunga warna-warni yang indah. Aku harus memetik bunga ini untuk nenek, dia pasti senang, kata si tudung merah. Sementara si tudung merah memetik bunga, dia tidak menyadari bahwa dia telah melenceng dari jalannya. Pada saat itu, ia mendengar suara yang berasal dari semak-semak, dan tiba-tiba seekor serigala jahat mendekatinya dari depan. Si tudung merah sangat takut ketika melihat serigala tepat berada di depannya. Dia pun menjatuhkan keranjang yang dia bawa. Serigala melompat mendekatinya dan mengumpulkan kue yang dijatuhkan si tudung merah dan mengembalikannya. Si tudung merah kaget dan heran dengan tindakan serigala yang tidak terduga itu. Terima kasih, kata si tudung merah. Kau mau kemana anak kecil? Tanya si serigala. Ke rumah nenekku, rumah kuning yang ada di ujung jalan hutan ini. Dia sedang sakit, jadi aku membawakannya kue dan herbal sehat ini. Benarkah? Tanya si serigala. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau bisa memanggilku si tudung merah seperti orang-orang. Lalu serigala menjawab, aku akan pergi duluan dan memberitahu nenekmu bahwa kau sedang menuju rumahnya. Jadi kau bisa melanjutkan untuk memetik bunga yang cantik ini. Tepat saat itu, serigala mendengar letusan senapan pemburu yang datang dan lari secepat yang dia bisa. Si tudung merah melihat sekeliling dan mulai menangis. Dia sadar bahwa dia tersesat. Mendengar suara tangisannya, pemburu datang dan mendekati si tudung merah. Hei, apa yang kau lakukan sendirian di sini, anak kecil? Di sini sangat berbahaya. Aku mencari serigala jahat yang sudah lama aku buru, kata si pemburu pada si tudung merah. Si tudung merah sangat malu karena tidak mendengar nasihat ibunya dan pergi meninggalkan jalan di hutan kelinci. Jadi, dia tak bisa memberitahu pemburu bahwa dia bertemu serigala. Begini, aku membawakan kue untuk nenekku yang sakit. Dia tinggal di ujung hutan ini dan aku tersesat. Kalau begitu, biar ku antar kau ke rumah nenekmu, kata si pemburu. Mereka mulai berjalan bersama-sama, dan tepat saat itu, serigala mengambil jalan pintas dan berhasil tiba dengan cepat di rumah nenek. Serigala mengetuk pintu, nenek berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Tanya nenek. Serigala dengan mengubah suaranya menjawab, ini aku, Nek, si tudung merah. Aku membawakan kue dan herbal segar dari hutan. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja, kata nenek. Serigala tersenyum dan langsung masuk melalui pintu yang terbuka. Tak berapa lama kemudian, si tudung merah dan pemburu tiba di rumah nenek. Ayo gadis kecil, cepat temuilah nenekmu. Pemburu pun kemudian pulang. Si tudung merah mengetuk pintu neneknya berteriak dari dalam dari rumah. Siapa itu? Ini aku, Nek, si tudung merah. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Si tudung merah ragu-ragu sebentar, karena suara yang dia dengar sedikit berbeda dari suara neneknya. Ia lalu ingat bahwa neneknya sedang sakit. Tapi kemudian dia berpikir, suara nenek mungkin seperti itu karena dia sedang sakit. Si tudung merah membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Serigala yang memakai pakaian nenek dengan topi tidur dan kacamata nenek berbaring di tempat tidur. Dia juga menutup tirai sehingga di dalam terlihat gelap dan si tudung merah tidak dapat mengenalinya. Terima kasih sayang telah repot-repot ke sini untuk membawakan makanan untukku. Kemarilah mendekat supaya aku bisa memelukmu. Kemarilah sayang.
Si tudung merah meletakkan keranjangnya di lantai, tapi dia tidak mendekat ke tempat tidur karena neneknya terlihat berbeda. Kenapa tanganmu panjang sangat, Nek? Supaya aku bisa memelukmu dengan baik, kata si nenek. Kenapa telingamu besar sekali, Nek? Supaya aku bisa mendengarmu dengan lebih baik. Tapi kenapa matamu besar sekali? Ini supaya aku bisa melihatmu dengan baik. Kenapa gigimu terlihat tajam sekali, Nek? Supaya aku bisa memakanmu dengan lebih baik. Hahaha, kata si serigala. Serigala kemudian melompat dari tempat tidur dan menangkap si tudung merah. Si tudung merah menyadari bahwa yang berbaring di tempat tidur bukan neneknya, tetapi serigala jahat yang ditemuinya di jalan tadi. Tolong, tolong, teriak si tudung merah. Pemburu pun mendengar jeritan si tudung merah dan langsung berlari ke rumah nenek dan masuk melalui pintu yang terbuka dan segera menangkap serigala jahat. Akhirnya aku menemukanmu, serigala jahat. Sekarang kau ada di tanganku. Pemburu pun membelah perut serigala dan menyelamatkan nenek. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Pemburu, kata si tudung merah. Sama-sama. Tapi berjanjilah anak kecil, kau tak akan pernah lagi melupakan nasihat ibumu. Dengan bersemangat, nenek memakan semua kue yang dibawa si tudung merah untuknya. Nenek merebus herbal sehat menjadi secangkir teh herbal dan langsung sembuh. Si tudung merah berjanji kepada neneknya bahwa dia tak akan pernah mau percaya pada ucapan serigala jahat lagi. Selesai.